Hai sahabat rumah belajar, welcome back with English class with me, Miss Riani. Today we are going to learn about simple present tense. Let's begin. Simple present tense. Pengertian, rumus, dan penggunaan. Sebelum kita mengenal apa itu simple present tense, lebih baik kita tahu dulu apa itu tenses. Kita lihat, perhatikan kata kerja atau verb dalam kalimat berikut ini. Saya pergi ke sekolah setiap hari. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah kemarin. I went to school yesterday. Saya sedang pergi ke sekolah sekarang. I'm going to school now. Kita lihat, dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke sekolah setiap hari, kata kerjanya adalah pergi. Saya pergi ke sekolah kemarin, kata kerjanya juga pergi. Dan saya sedang pergi ke sekolah sekarang, kata kerjanya juga pergi. Nah, kita lihat dalam bahasa Inggris. I go to school every day. Mana verb atau kata kerjanya? Verb atau kata kerjanya adalah go. I went to school yesterday. Kata kerja atau verbnya adalah went. Dan I'm going to school now. Kata kerjanya adalah going. Dari kalimat-kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini, kita lihat dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu tidak berubah kapanpun dilakukannya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata kerja itu berubah seiring dengan waktu kapan dilakukannya. Go bisa jadi when kalau yesterday, dan bisa I'm going kalau dilakukannya sekarang. Dari contoh tadi kita temukan bahwa kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja kapanpun dilakukan tetap tidak berubah. Contohnya pergi. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata kerja atau verb pergi itu berubah. Ada go, when, going sesuai dengan kapan waktu dilaksanakannya. Nah, itulah tadi tenses. Tenses itu ada bermacam-macam dalam bahasa Inggris, dan salah satu di antara bentuk tenses adalah simple present tense. Jadi, tenses itu adalah perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu sekarang, masa depan, atau masa lampau. Mari sekarang kita pelajari apa itu simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini, present, pada suatu spesifik waktu. Karena terjadi pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja pertama verb 1 dalam susunan kalimatnya. Rumus simple present tense. Bentuk positif. Rumusnya, subjek ditambah verb ke-1 atau is atau is ditambah subjek. I use social media. Atau subjek ditambah to be, and is are tambah adjective atau adverb. He is very polite and kind. Untuk kalimat negatif, rumusnya subjek ditambah do atau does not ditambah verb ke-1. They do not social media. Dan rumus keduanya, subjek ditambah to be, and is are ditambah not ditambah adjective atau adverb. She is not very polite and kind. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 dan ditambah objek. Does she use social media? Dan untuk interrogatif rumus keduanya yaitu to be and is are ditambah subjek ditambah adjective atau adverb. Is he polite and kind? Itu tadi rumus dari simple present tense. Harus diperhatikan di sini dalam simple present tense ada yang namanya subject verb agreement. Meskipun formulanya terlihat mudah, banyak dari pengguna simple tense tidak teliti dengan subject verb agreement pada kalimat mereka gunakan. Apa itu subject verb agreement? Adalah ketentuan pemasangan subjek dan kata yang mengikutinya. Untuk kalimat simple present tense, subject verb agreement yang harus diikuti adalah sebagai berikut. Apabila subjeknya I, you, we, dan they, untuk kalimat positif, kata kerja tidak diikuti imbuhan S atau IS. Contohnya, I go to school. Untuk kalimat negatif, do not atau don't digunakan sebelum kata kerja. Contoh, we do not attend class together. Untuk kalimat interrogatif, kata do mengawali kalimat. Contoh, do you finish your homework? Nah sekarang untuk he, she, dan it sebagai subjeknya.
Untuk kalimat positif, kata kerja diikuti imbuhan S dan IS. Contoh kalimat, he goes to school. Dan untuk kalimat negatif, does not atau doesn't digunakan sebelum kata kerja. Contoh, he does not attend class with me. Untuk kalimat tanya atau interrogatif, does mengawali kalimat. Contoh, does he finish your homework? Nah, untuk kalimat yang menggunakan to be, bentuk harus selalu dalam present tense, yaitu is, am, are, yang pastinya mengikuti subjeknya. Penggunaan simple present tense. Untuk apa digunakan simple present tense itu? Yang pertama, untuk menyatakan suatu fakta. Contoh, the sun rises from the east. Yang kedua, untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam bingkai waktu sekarang. Biasanya menggunakan verb of frequency seperti always, selalu, never, tidak pernah, sometimes, kadang-kadang, often, sering, seldom, jarang, dan lain-lain. Contohnya, my father wake up at 5 a.m. every morning. Dan yang ketiga, untuk menggambarkan perasaan atau emosi, biasanya menggunakan kata kerja statis atau stative verbs seperti feel, worry, love, dan lain-lain. She feel anxious waiting for her cat to come back. Dan keempat, untuk mengungkapkan kepemilikan dan hubungan logis, biasanya menggunakan stative verbs seperti have, has, own, belong, consist, dan lain-lain. It consists of chocolate and cheese. Yang kelima, untuk menyampaikan pendapat dan pikiran. I think it is better if people use public transportation more often than their personal cars. Dan yang keenam, simple present tense digunakan pada kalimat instruksi, seperti pada teks prosedur. Pour some salt into the egg and mix them well. Dan yang terakhir, ketujuh, simple present tense digunakan pada kalimat pengandaian tipe 1. If you do not pick up me, I will not come to the party. Okay, I hope you understand with my explanation. Saya harap kalian mengerti dengan penjelasannya. Alhamdulillah, finish. Thank you. Alright, demikian tadi kalian sudah mempelajari tentang dan apa itu tenses, simple present tense, pengertian, rumus, dan penggunaan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See ya!